Shalom, haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan podcast atau sharing berbicara tentang anak-anak muda, apa yang menjadi pergumulan mereka dalam hari-hari menjalani di lingkungan sekolah atau pekerjaan mereka. Oke, untuk poin yang pertama kita akan membahas tentang pergaulan yang sehat dan juga toksik. Nah, Kosemi mau tanya sama teman-teman semua, apakah teman-teman itu punya yang namanya pergaulan yang enggak tahu, teman-teman di sekolah atau di mana pergaulannya toksik atau sehat? Silakan dari teman-teman. Mungkin ada pengalaman-pengalaman punya teman yang toksik atau punya pengalaman teman yang malah justru bisa membawa kita semakin dekat sama Tuhan. Silakan. Dari siapa? Guntur mungkin mendahului. Oke, kalau aku pribadi sebelumnya aku punya beberapa teman yang toksik dan beberapa teman yang nggak toksik ya. Yang pertama itu toksik dalam hal perkataan, kalau mereka ngomongnya kayak ngomong jorok, ngomongin dan segala macam. Kalau yang nggak toksik, mereka saling mendukung kita satu sama lain, terus nggak nganggap kita sebuah nggak nganggap kita kayak saingannya dia gitu. Jadi mereka saling support satu sama lain gitu. Pengalaman aku pribadi. Menjauh ya, soalnya kalau kayak gitu takutnya balik ke aku juga, jadi kayak terbawa. Iya, jadi aku lebih milih buat menjauh aja. Iya, menjauh, pilihan terbaik itu sudah. Oke, ketika Lydia kan tadi merasa kayak toksik gitu ya temennya ya. Nah, Lydia, dengan cara Lydia menjauh, apakah Lydia tidak merasa kesepian atau kehilangan seorang teman? Sebenarnya kesepian, cuman demi kebaikan diri sendiri lebih milih untuk menjauh daripada nanti yang jadi lebih baik aku. Jadi aku lebih milih untuk menjauh. Kalau kesepian pasti kesepian, karena di sekolah juga kan pasti butuh teman buat cerita, buat bercanda bareng. Cuman kalau memang circle-nya sudah kelihatan gak baik, jadi lebih milih untuk menjauh aja. Lebih baik sendiri aja. Oke, sebelahnya Lydia toksik gak? Toksik ya, tapi nggak terlalu kok. Ya. Hati-hati, jangan sampai di rumah berantem. Hati-hati. Ya. Pengaruh lingkungan SMA, kan baru masuk SMA. Gitu. Oke, dari Rahel, dari yang lainnya mungkin ada yang pernah punya teman yang toksik atau teman yang sehat, yang ini bestiku banget, ini dia ini yang bisa bawa aku ketika mungkin aku lagi emosi marah, dia ini yang paling ngerti aku gitu. Ada yang mau jawab? Kalau dari Celili, ya kalau kita mau pilih toksik atau yang sehat, pasti kita harus pilih yang sehat ya teman-teman ya. Kalau kita udah nggak kuat, maksudnya, mungkin ada yang nggak apa-apa aku bertahan. Ya kalau kalian bertahan, kalau kalian iman kalian kuat, tiba-tiba kalian ikut juga kan, hati-hati. Makanya dari itu kita lihat kapasitas diri kalian, apakah kalian mampu, apakah jangan menguji diri sendirilah, jangan mencobai diri sendiri. Kalau memang nggak mampu, ya udahlah, keluar dari pergaulan itu dan kalian harus jadi terang dimanapun kalian berada. Amin. Amin. Oke, tuh ya teman-teman, tetap mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan ya dalam lingkungan kita. Kosemi percaya bahwa seburuk apapun keadaan mungkin circle kita, teman-teman kita, tapi ada maksud Tuhan di sana. Nah, Kosemi percayanya seperti itu. Jadi orang baik bisa membuat kita semakin baik, orang yang tidak baik membuat kita belajar tentang, kan kita harus belajar dari dua sisi, dari yang baik dan juga tidak baik, supaya ketika kita belajar dari orang yang baik, kita menjadi pribadi yang justru tambah baik. Dengan yang tidak baik, kita bisa belajar bahwa menghindari hal-hal yang tidak baik. Dengan yang tidak baik ini aku belajar untuk hati-hati. Selanjutnya poin yang kedua, pacaran Kristen. Nah, di sini siapa yang sudah pernah pacaran, angkat tangan. Angkat tangan. Masa sih? Masa enggak pernah kan? Guntur. Yang enggak pernah. Oke, sekarang pertanyaan dirubah. Yang lagi pacaran sekarang. Yang lagi pacaran, bukan yang lagi putus loh ya. Yang putus pacaran saat ini. Yang lagi pacaran. Iren ada? Oke, dari pengalaman teman-teman, batasan-batasan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk pacaran itu seperti apa sih? Batasan-batasannya? Maksudnya? Oh, dari yang pro kata Guntur. Maksudnya gimana itu?
batas-batasan pacaran ya. Misalnya batasan pacaran itu ya kita menjaga kekudusan, kan kita masih dalam proses pacaran mengenal. Lalu batasan selanjutnya jangan sampai mengganggu ibadah kita. Misalnya pacarannya terlalu ekstrim, misalnya harus hubungi tiap hari sampai mengganggu jam-jam ibadah, jam-jam doa kita sama Tuhan terganggu gara-gara yaitu kembali lagi ke toksik. Kan nggak hanya teman yang toksik, kadang pacar juga bisa jadi toksik seperti itu ya. Mungkin dari pengalaman teman-teman gimana batasan-batasan kita sebagai orang Kristen? Misalnya kita pacaran, kita membatasi diri sama pacar kita. Oh, aku nggak boleh terlalu mendewakan. Terlalu dia menomorsatukan dia dari segala-galanya. Ada ibadah sama pelayanan. Misalnya pelayanan sama dia, pilih mana? Pilih pelayanan. Oh, sekarang gitu ngomongnya. Waktu pacaran kan sama-sama pelayanan. Oh, gitu. Iya. Kan sama-sama pelayanan, jadi ya bisa saling ngerti waktunya telepon kapan, waktunya pelayanan kapan gitu. Jadi nggak mengganggu satu sama lain kegiatannya. Oke, mungkin dari Guntur, dari yang lain. Mas Guntur. Apa ya, karena sebagai orang yang belum pernah pacaran dan menurut aku karena konsep pacaran di Alkitab itu nggak ada, jadi aku tidak membenarkan pacaran apapun itu. Tapi yang penting seagama. Pacaran yang penting seagama. Apalagi beda agama. Iya, yang beda agama itu dilarang, nggak boleh ya. Pacaran aja sudah nggak boleh, apalagi yang beda agama. Gimana? Nggak boleh ya teman-teman. Ini gimana dari yang pacaran beda agama? Beda agama. Yang pacaran beda agama, pengalaman. Tidak ada pengalaman. Banyak pengalaman. Batasan selama pacaran gimana? Aku ke gereja, dia ke masjid. Nah, tapi ketika kita pacaran ya di masa-masa muda itu punya nggak sih kita tujuan-tujuan tertentu dalam pacaran? Misalnya ya, Kosemi pacaran sama Celili ini, Kosemi melihat Celili ini rajin orangnya, maksudnya ngerjain tugas orangnya apa, jadi tujuan pacarannya itu bisa bantu Kosemi gitu. Ketika jadi Celili kan rajin toh ngerjain tugas, jadi pagi-pagi kan Kosemi jemput, Kosemi nyalin tugasnya. Nah gitu, misalnya seperti itu. Jadi ada tujuan tertentu ketika kita pacaran yang dampaknya bisa positif dan juga bisa negatif kepada kita. Apa tujuan? Tujuan apa? Tujuan pacaran, atau kalau misalnya enggak mau pakai istilah pacaran, tujuan punya teman deket lah. Kan pasti kita punya tujuan dalam hubungan pertemanan atau pacaran ini. Tujuan kita kemana gitu loh? Apa kita hanya sekedar berteman, atau tujuannya supaya kita bisa saling backup nanti ketika dalam pekerjaan kita saling backup yuk. Nanti kalau aku lagi kesulitan kamu tolong aku cari pekerjaan, atau kamu nanti kalau sukses nanti kamu yang ngangkat aku atau ngambil aku jadi apa gitu, saling backup. Apa yang gitu. mau jawab? Ada? Tujuan. Nah, bentur. Kalau Gensi sekarang kan lagi hits yang namanya HTS. Oh, hubungan tanpa status. Jadi mending kayak gitu ya teman-teman, jangan pacaran jadi tidak ada keterikatan. Tapi nggak kayak gitu. Jadi tidak ada keterikatan ya teman-teman. Terus apa ya, tujuannya sendiri kan kita nggak ada kayak keterikatan batin gitu ya. Jadi kayak bisa kayak tadi awal yang aku omongin, kita bisa saling support satu sama lain, backup satu sama lain, terus bisa mengerti perasaan satu sama lain tanpa ada hubungan batin seperti itu. Jadi itu kayaknya bahasanya apa ya kalau Gensi sekarang, platonik ya, cinta platonik gitu ya. Apa yang kira nggak ngerti lah. Jadi kayak gitu ya, udah sekian. Oke. Ada yang dari lain? Noel mungkin?
tujuan, punya sahabat, teman, pacaran atau apapun itu istilah yang kita pakai. Oke? Ada dari teman-teman? Punya tujuan? Apa tujuannya bisa mengekspresikan diri lewat hobi, mengekspresikan diri dengan sahabat kan oke kan? Maksudnya Kosemi juga punya sahabat ketika di masa-masa sekolah dan ya dari sahabat-sahabat itu kita sama-sama belajar dari bermusik, kita bisa belajar dari apa ya? Ya dari nongkrong-nongkrong itu kan kita juga bisa sharing gimana tentang masa depan kita, walaupun memang nggak sedip, nggak sedalam itu ngomongnya sampai gimana-gimana ya, tapi minimal kita punya wawasan yang cukup luas ketika kita memiliki sahabat dan termasuk juga pacar. Kalau misalnya kita mau masuk dalam hubungan yang pengenalan kepada lawan jenis gitu. Oke, dari teman-teman ada lagi? Dari Iren? Oke, Kosemi kasih kesempatan mungkin dari teman-teman untuk kata-kata hari ini untuk teman-teman muda yang mendengarkan podcast kita atau sharing kita pada kali ini. Apakah ada pesan-pesan hanya mungkin 3-4 kata atau 1 kalimat? Monggo, Kosemi persilahkan. Dari siapa? Mbak Ika tadi mau ngomong. Oh, Mbak Ika ayo. Ayo Ika. Ayo tentang pacaran beda agama wes kote apa? Kalau aku tidak bisa merebutmu dari Tuhanmu, wes kata-katamu ngeri, bro. Pacaran buang agama. Pacaran buang agama. Ayo silakan Iren. Pacaran beda agama itu buang-buang waktu. Wey, buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang tenaga, kan gitu ya. Dari Noel, quotes kata-kata. Ayo Noel, apa Noel? Oke, enggak ada. Dari Noel enggak ada, dari Rahel ada mungkin? Rahel, ayo kasih kata-kata terbaik yang paling ayo keluarkan Rahel. Enggak usah diempet-empet. Tuhan memang satu, cinta kita yang tidak sama. Waduh. Ayo Rahel. Ada quotes untuk teman-teman muda? Nggak ada. Rahel, Lydia. Intinya jangan pacaran beda agama, gitu aja. Buang-buang waktu. Ya. Wes kebalik mikirin ngomong. Kebalik mikir. Oke, dari Guntur. Ayo. Hah? Ayo ada Gun. Mungkin Gun. Pesannya apa? Mang. Untuk anak-anak muda yang sekarang hidup di era globalisasi yang cukup cepat, jadi jadilah diri sendiri, jangan ikut pergaulan yang ada saat ini, karena pergaulan saat ini kan yang bisa kita lihat sebagai anak muda kan ya kayak gitulah, teman-teman tahu sendiri kan. Jadi tetap jadi diri sendiri, tetap berpegang teguh sama Tuhan, jangan gampang ikut arus globalisasi saat ini. Oke, mungkin dari Celili, silakan. Tetap menjadi terang intinya ya, tetap menjadi terang dimanapun kalian berada. Jangan pacaran kalau kalian gak punya tujuan. Apa ya? Maksudnya jangan pacaran tanpa arah dan tujuan. Pacaran sebenarnya di dalam Alkitab pun benar kata Guntur enggak ada ya. Dalam Alkitab enggak ada pacaran. Pacaran itu saling mengenal ya, saling mengenal lah. Kalian kalau masih SMP, SMA, kalian masih masa depan kalian masih panjang, perjalanan kalian masih panjang. Nah, maka dari itu kalau mau pacaran pikir banyak-banyak berkali-kali. Kalau nggak membangun nggak usah pacaran. Nah itu. Oke. Kami kasih quote-nya singkat aja. Kalau kita nggak bisa jaga hati kita sendiri, mana mungkin kita bisa jaga hati orang lain gitu ya. Kan firman Tuhan berkata jagalah hatimu gitu. Kalau kita seringkali nggak bisa jaga hati kita gampang emosi, kita gampang cemburu, kita gampang ini itu dan seterusnya, mana mungkin kita bisa menjaga hati orang lain. Demikian juga di dalam
pergaulan kita atau memiliki teman dekat, sahabat. Kalau kita misalnya nggak bisa menjaga hati kita pertama di hadapan Tuhan, lalu dan seterusnya, maka kita akan kesulitan untuk bisa menjaga hati orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih lagi orang yang kita sayangi. Nah, jadi mari di dalam kehidupan ini sebagai anak-anak muda, kita pertama kita harus bisa menjadikan Tuhan itu prioritas. Sedekat-dekatnya kita dengan sahabat kita, tetap Tuhan itu nomor satu dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, keluarga dan seterusnya kita bisa menempatkan sesuai dengan apa yang kita mau, tetapi jangan sampai menggeser Tuhan dalam kehidupan kita. Pergaulan bisa toksik, pergaulan bisa sehat. Itu Kosemi percaya bahwa Tuhan yang menempatkan orang-orang itu dalam lingkaran kita untuk buat kita semakin dewasa, membentuk kita. Kalau kita berada dalam lingkungan yang baik-baik saja, mungkin kita nggak bisa semakin dewasa gitu. Nah, tetapi seringkali kita dibenturkan dengan orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang temperamen, suka marah, dan itu membuat kita, oh ya sabar, menguasai diri. Nah, orang-orang seperti itu ada tujuannya Tuhan berikan. Nah, jadi Kosemi selalu melihat segala sesuatu itu ada tujuan dan maksud Tuhan. Nah, gitu ya. Jadi tetap bersyukur aja kalau kita masih punya teman-teman yang toksik, kita bisa belajar dari mereka. Pasti ada sesuatu yang kita bisa pelajari dari mereka, gitu ya. Untuk pacaran, nah tentu kita ada batasan-batasan, kita punya sahabat juga ada batasan-batasannya, punya tujuan yang jelas dalam kita memiliki sahabat. Oke, itu saja podcast kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Dadah.